Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktrianur, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Keperawatan 7B. Yang terhormat penguji 1, Ibu Adiratna Skarsiwi, S.Kep Nurse M.Kep. Penguji 2, Ibu Suci Hasanah, S.Kep Nurse M.Kep. Penguji 3, Ibu Willy Sukmaningtyas, SST, S.Kep Nurse M.Kep. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Intensi dan Perilaku Perawatan Diri pada Penderita Hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Mohon minta waktu untuk saya memaparkan hasil ujian proposal skripsi saya. Latar belakang. Diketahui dari data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 bahwa hipertensi adalah prevalensi tertinggi dari penyakit tidak menular yaitu stroke, diabetes mellitus, jantung, gagal ginjal, penyakit sendi, dan kanker. Prevalensi hipertensi di Indonesia sekitar 25,8% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Sedangkan prevalensi yang terjadi di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2018 yaitu 8,6%. Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada kelompok umur lebih dari 18 tahun sebesar 25,8%. Prevalensi hipertensi pada setiap provinsi di Indonesia pada kelompok umur lebih dari 18 tahun tergolong cukup tinggi. Sedangkan prevalensi hipertensi pada kelompok umur lebih dari 18 tahun di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 26,4%. Selanjutnya, menurut catatan Badan Pusat Statistik Banyumas tahun 2015, jumlah penduduk Banyumas berjumlah 1.620.918 jiwa. Sementara di Kecamatan Sumbang menempati urutan ketiga dengan 98.510 jiwa, setelah Kecamatan Cilongok di urutan pertama dengan 135.460 jiwa, dan Kecamatan Sokaraja di urutan kedua dengan 113.802 jiwa menurut BPS atau Badan Pusat Statistik Banyumas 2015. Hipertensi termasuk dalam kategori the silent killer yang bisa dikatakan sebagai pembunuh diam-diam atau mematikan. Jika terjadi dalam waktu yang lama, akan dapat menimbulkan terjadinya komplikasi penyakit seperti dapat menimbulkan penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, maupun gangguan penglihatan. Menurut Hartono tahun 2011, komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Menurut Schulz, Gori, dan Munzel tahun 2011. Perilaku adalah intolerasi stimulus eksternal dengan stimulus internal yang memberikan respon eksternal. Stimulus eksternal adalah stimulus-stimulus yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis. Intensi adalah fungsi dari tiga penentu utama. Pertama adalah faktor personal dari individu tersebut, kedua, bagaimana pengaruh sosial, dan ketiga, berkaitan dengan kontrol yang dimiliki individu, menurut Adzen tahun 2005. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah gambaran intensi dan perilaku perawatan diri pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian. Tujuan umum, penelitian bertujuan untuk mengetahui intensi dan perilaku perawatan diri pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Tujuan khusus, yang pertama, menggambarkan intensi terhadap perilaku perawatan diri penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang. Yang kedua, menggambarkan perilaku perawatan diri penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca sebagai dasar untuk mengembangkan teori dan memberikan gambaran intensi dan perilaku perawatan diri pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Secara praktis, manfaat bagi peneliti menambah wawasan pengetahuan yang dapat membantu peneliti memperluas informasi yang bermanfaat, melatih cara berpikir dan lebih memahami, serta mencoba untuk menerapkan ilmu yang pernah peneliti terima untuk mempraktikannya langsung ke lapangan kerja
serta sebagai pengalaman pertama dalam penelitian. Selanjutnya, bagi Universitas Harapan Bangsa, memberi informasi tambahan dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian intensi dan perilaku perawatan diri penderita hipertensi. Bagi Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai bahan masukan bagi perawat mengenai intensi dan perilaku perawatan diri pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas, sehingga menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia keperawatan menjadi lebih efisien. Bagi penderita, keluarga, dan masyarakat. Bagi responden pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian dapat memberikan gambaran dan masukan tentang intensi dan perilaku perawatan diri penderita hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan tekanan darah tinggi secara terus-menerus, di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg. Tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan suatu keadaan peredaran darah meningkat secara kronis. Hal ini terjadi karena jantung bekerja lebih cepat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi di dalam tubuh, menurut Irianto tahun 2014. Pengertian perubahan perilaku. Menurut Notoatmojo tahun 2003, perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Pengertian intensi. Intensi adalah indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk melakukan sebuah perilaku. Menurut Adzen tahun 1991 dalam Nur Salam tahun 2014, intensi untuk melakukan perilaku perawatan diri penderita hipertensi meningkat sesuai dengan estimasi gaya hidup yang tidak teratur. Menurut Alberi dan Munafo tahun 2011, intensi atau niat perilaku ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang disadari. Kerangka teori. Hipertensi meliputi tata laksana hipertensi, ada farmakologis dan non-farmakologis. Intensi niat perilaku, perilaku yaitu perawatan diri dengan hipertensi. Intensi meliputi ada sikap, norma subjektif, pengendalian perilaku yang disadari. Faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi ada kesesuaian antara intensi dan tingkah laku, stabilitas intensi, literal insistensi, dan base rate. Kerangka konsep, intensi dan perilaku perawatan diri pada penderita hipertensi. Faktor yang mempengaruhi intensi ada kesesuaian antara intensi dan tingkah laku, stabilitas intensi, literal insistensi, dan base rate. Faktor yang mempengaruhi perilaku perawatan diri ada sikap, norma subjektif, persepsi, kontrol keperilakuan. Dari keterangan kerangka konsep di atas, variabel yang akan diteliti adalah intensi dan perilaku perawatan diri. Variabel yang tidak akan diteliti adalah faktor yang mempengaruhi intensi dan faktor yang mempengaruhi perilaku perawatan diri. Metode dan penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi dan perilaku keperawatan diri pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Rancangan penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross-sectional study. Lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Juli 2021. Waktu pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien hipertensi yang tercatat sebagai peserta prolanis di Puskesmas 2 Sumbang sebesar 146 penderita hipertensi. Sampel dalam penelitian ini adalah penderita hipertensi di Puskesmas 2 Sumbang, Banyumas, dengan total sampel semua pasien yang tercatat sebagai peserta prolanis di Puskesmas 2 Sumbang sebesar 146 penderita hipertensi. Dengan kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah
responden dengan penderita hipertensi bersedia menjadi responden, dan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah responden penderita hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus atau DM, jantung, dan stroke. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling simple random sampling. Kemudian, menurut Sugiono tahun 2017, simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pada jumlah besar sampelnya, semua penderita hipertensi yang tercatat sebagai peserta prolanis di Puskesmas 2 Sumbang sebesar 146 penderita hipertensi. Variabel dalam penelitian ini adalah ada usia, jenis kelamin, intensi, dan perilaku perawatan diri. Definisi operasional. Variabel usia, definisi operasional, lama waktu hidup responden saat dilakukan wawancara, terhitung ulang tahun terakhir. Dengan cara ukur wawancara dan mencatat ke dalam master table, alat ukurnya menggunakan kuesioner A dengan kriteria objektif 1. Wanita di atas 30 tahun, 2. Pria di atas 30 tahun dengan skala nominal. Variabel jenis kelamin, definisi operasional, pengelompokan responden berdasarkan ciri genetal atau laki-laki dan perempuan dengan cara ukur wawancara dan kemudian mencatat ke dalam master table. Alat ukurnya menggunakan kuesioner A dengan kriteria objektif laki-laki dan perempuan, skala nominal. Variabel intensi, definisi operasional, keinginan niat untuk melakukan perilaku perawatan diri penderita hipertensi dengan faktor keinginan atau memang sudah direncanakan. Dengan cara ukur kuesioner dalam bentuk skala Likert dengan alternatif jawaban yang sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Alat ukurnya menggunakan kuesioner Likert. Dengan kriteria objektif, skor dalam rentang 18-72 semakin skor tinggi, maka semakin tinggi intensi, skalanya nominal. Variabel perilaku perawatan diri atau self-care, definisi operasional, perilaku perawatan diri atau self-care adalah persepsi atau pemahaman dalam mengatasi tekanan darah tinggi termasuk pengobatan, kunjungan ke dokter, dan mengontrol emosi. Dengan cara ukur, peneliti memberikan dan membacakan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai aspek self-care pada penderita hipertensi. Responden kemudian mengisi angka 1-10 sesuai dengan persepsi yang dirasakan sehari-hari. Dengan alat ukur menggunakan kuesioner HSMBQ atau Hypertension Self-Management Behavior Questionnaire khusus hipertensi. Dengan kriteria objektif, self-care baik apabila skor rata-rata dari responden bernilai lebih dari 9 dan self-care rendah apabila skor rata-rata kurang dari 9, skala nominal. Instrumen pada penelitian ini digunakan pada intensi yaitu kuesioner Likert dan perilaku keperawatan diri yaitu kuesioner HSMBQ atau Hypertension Self-Management Behavior Questionnaire. Teknik pengumpulan data penelitian melakukan pengumpulan data yaitu dengan mendatangi Puskesmas 2 Sumbang. Peneliti menjelaskan sesuai kriteria kepada calon responden tentang maksud dan tujuan dari penelitian. Apabila calon responden bersedia menjadi responden, maka dipersilakan untuk menandatangani informed consent, dan apabila calon responden tidak bersedia menjadi responden, maka peneliti tetap menghormati keputusan itu. Sembari peneliti menjelaskan isi kuesioner, responden melakukan pengisian kuesioner. Setelah kuesioner diisi oleh responden, maka kuesioner tersebut dikumpulkan kembali kepada peneliti pada saat itu juga. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek peneliti perorangan atau organisasi. Menurut Riwi Dikdo tahun 2010, data primer yaitu dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik pengolahan data ada editing, coding, file data, entry, tabulating, dan cleaning data. Analisis datanya, analisis univariat, dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya, dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel. Menurut Notoatmojo tahun 2010, rumus dari analisis univariat ada P F bar N kali 100% dengan keterangan P nilai yang didapat, F skor yang didapat, N adalah skor maksimal.
Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sebagai kriteria pemilihan item total biasanya digunakan batasan R lebih dari 0,3. Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30, daya pembeda itemnya dianggap memuaskan. Apabila kurang dari 0,30, dapat diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah, menurut Azwar tahun 2010. Untuk itu, peneliti menggunakan R lebih dari 0,30 agar item yang digunakan nantinya dalam penelitian memiliki daya beda item yang dianggap memuaskan. Jadi, item yang nilai koefisien korelasi item total setelah dikoreksi kurang dari 0,30, item tersebut dianggap gugur dan tidak dimasukkan ke dalam skala penelitian. Uji reliabilitas. Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1,00. Apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1,00, maka reliabilitas semakin tinggi. Sebaliknya, jika koefisiensi reliabilitas semakin mendekati angka 0, maka semakin rendah tingkat reliabilitasnya, menurut Azwar tahun 2010. Etika penelitian. Yang pertama, informant consent. Yang kedua, anonymity. Yang ketiga, confidentiality. Sekian pemaparan hasil proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.